Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ابتلى إبراهيم خليله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيل الله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada pagi hari yang agung dan mulia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa menjaga keimanan kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita tetap komitmen dan istiqomah untuk menjaga diri kita agar senantiasa pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dalam menyebarkan dan menegakkan Islam, agama yang membawa pada keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karena itu mari kita jaga dan kita pelihara
dan kita aktualisasikan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menampilkan wajah Islam yang sejuk, penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang teramat mulia, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi manusia dan kemanusiaan. Melalui ibadah haji dan kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita manusia akan esensi hidup dan kehidupan. Hidup bukan hanya sekedar proses kelahiran yang bersifat alamiah, lalu tumbuh, berkembang, dan diakhiri dengan kematian. Hidup bukan hanya seperti mesin yang bergerak secara mekanis, yang digerakkan oleh kekuatan lain tanpa pernah menyadari dan memahami akan hakikat jati dirinya. Mesin hanya bergerak tetapi tidak pernah hidup, karena gerakannya adalah gerakan tanpa tujuan dan tanpa kesadaran dirinya. Manusia bukan mesin, tetapi makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal kemampuan dan potensi yang sangat luar biasa, agar manusia dapat memahami akan hakikat jati dirinya dan tujuan kehadirannya di dunia ini. Dengan bekal kemampuan dan potensi yang sangat sempurna itu, manusia diharapkan tidak terbelenggu dalam gerakan yang bersifat mekanis dan tanpa tujuan, akan tetapi terjebak dalam kehidupan dunia yang bersifat semu dan fata morgana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annama hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahijuhu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji adalah sebuah fragmentasi yang menggambarkan sebuah proses perjalanan hidup manusia. Dari mana kita, mau kemana kita, dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya, Nabi Ismail dan ibunda Siti Hajar, telah memberikan keteladanan dan mengantarkan kita pada suatu pemahaman bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Haji bermula dari miqat, batas waktu dan tempat kita bermulai ihram. Disitulah kita meneguhkan komitmen kita untuk datang dan menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita dan telah menciptakan seluruh alam ini. Hanya dengan kebersihan, ketulusan dan kesucian diri kita dapat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa didekati dengan hati yang kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa didekati dengan kepalsuan dan hati yang penuh dengan kepura-puraan. Untuk itu, semua pakaian dan atribut yang seringkali menjadi topeng
dan mengganggu hubungan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lepaskan. Pakaianlah yang sering menutupi kebersihan hati kita. Pakaianlah yang sering menumbuh suburkan sikap egoisme dan kesombongan kita. Pakaianlah yang sering kali mengubah manusia menjadi binatang. Kita menjadi buas dan penindas. Kita menjadi penipu. Kita menjadi licik dan penimbun harta kekayaan, dan bahkan kita menjadi budak dunia. Semua itu harus kita tinggalkan, karena pada asalnya kita datang dan lahir tidak membawa apa-apa, dan pasti kembali mati juga tidak akan membawa apa-apa kecuali membawa iman, ilmu, dan amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Hadirin wal hadirat, sidang sholat Idul Adha yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pemahaman yang benar tentang ikram akan mengantarkan kita menjadi manusia yang arif dan bijak. Kita tidak akan merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan bahkan menzalimi orang lain dan memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang. Karena kita menganggap bahwa semua manusia adalah sama dan harus diperlakukan secara sama tanpa membeda-bedakan. Kearifan kita sebagai manusia akan semakin mantap dan sempurna jika kita mengenal dan memahami siapa diri kita. Karena siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan siapa yang mengenal Tuhannya akan semakin arif hidupnya. Untuk itu wukuf di Arafah menjadi sebuah instrumen yang sangat penting sebagai wahana perundungan diri dan kontemplasi untuk mengenali siapa diri kita yang sebenarnya dan bagaimana seharusnya kita. Pemahaman dan kesadaran itulah yang akan menghantarkan menjadi seorang yang arif, dan orang arif itu, kata Ibnu Sina, akan terlihat selalu gembira, banyak senyum, memandang semua makhluk sama. Ia juga tidak akan mengintip-intip kelemahan orang lain, apalagi mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan ia tidak akan mudah tersinggung walaupun terhadap yang mungkar sekalipun, karena jiwanya telah diliputi dan dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi seorang yang arif tidak mudah untuk kita hadapi. Kita akan dihadapkan oleh berbagai macam tantangan dan godaan yang dilancarkan oleh musuh-musuh kita. Dan musuh kita yang paling nyata adalah syaitan yang selalu melakukan tipu daya untuk memperdaya manusia agar terjerumus dalam jurang kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Fatir ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat setan adalah musuh yang nyata, mari kita perangi setan sekuat tenaga, dan itulah sebuah makna mabit di Mina, dan melakukan jumroh yang melambangkan tekad kita untuk selalu memerangi setan. Karena setanlah yang telah melakukan tipu daya terhadap ibunda Hawa dan Nabi Adam hingga harus tergelincir dari surga. Setanlah yang telah mendorong pertumpahan darah yang pertama di dunia melalui tangan Qabil dan Habil, dan kemudian setanlah yang telah mencoba menghalang-halangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan setanlah yang telah melahirkan Fir'aun, Qarun, dan Abu Jahal, Abu Lahab, dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Maka setan-setan itulah yang harus kita perangi
agar kita dapat mengaktualisasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Orang yang sudah terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan siap untuk mengorbankan apapun yang dapat menghalangi hubungan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan perangi dan korbankan egoismenya, ambisinya, kerakusannya, ketamakannya, kelicikannya, dan sifat-sifat buruk lainnya. Itulah makna sebuah teologis ibadah kurban yang harus kita pahami, selain makna sosial yang luhur dan mulia yang tidak dapat kita abaikan. Semua itu dalam rangka menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi komitmen keimanan kita dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pemahaman makna terhadap haji dan kurban tersebut semakin melengkapi dan memperjelas bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Tidak ada celah bagi kita untuk mentolerir kekerasan dan radikalisme, bukan dalam konsep Islam sekalipun. Oleh karena itu, kita patut menyesal dan mengutuk dan mengecam orang-orang yang mengatasnamakan jihad dalam melakukan teror, karena jihad bukan teror dan teror bukan jihad. Kemudian bunuh diri bukan mati syahid, dan mati syahid tidak dapat dikatakan dengan cara bunuh diri. Namun demikian tidak berarti kita harus meninggalkan untuk berjihad, karena jihad adalah merupakan rukun Islam. Manusia akan mati tanpa ruh, dan begitu pula Islam akan mati dan mandul tanpa dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikehendaki oleh orang-orang barat dan kaum orientalis yang membenci Islam, agar Islam menjadi mandul dan tidak berdaya. Hadirin wal hadirat sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, dan juga memberikan kekuatan kepada kita baik lahir dan batin untuk dapat menampilkan citra Islam yang penuh dengan kedamaian, untuk mematahkan tipu daya syaitan serta musuh-musuh Islam yang selalu merekayasa untuk menjatuhkan dan menjerumuskan umat Islam di muka bumi ini. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah, la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farastah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami adalah hamba-Mu yang banyak melakukan dosa dan salah ya Allah. Maka dengan ini ya Allah, dengan ketulusan hati kami tundukkan mata dan kepala kami ya Allah, untuk senantiasa memanjatkan doa kepadamu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada kami, ampunkan ya Allah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampunkan dosa dan kesalahan para guru-guru kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami ya Allah, jangan Kau berikan beban yang berat kepada kami ya Allah, yang kami tidak mampu memikulnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Jadikan kami sebagai hamba yang selalu tunduk dan patuh atas perintah-Mu ya Allah. Maka berkahilah kehidupan kami, curahkan rahmat-Mu kepada kami. Banyak kami melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami ya Allah. Maka kami duduk bersimpuh di tempat ini ya Allah, dalam rangka berdoa kepadamu di hari yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah ya Allah ibadah kami, terimalah ya Allah sedekah kami, terimalah ya Allah korban kami, terimalah ya Allah seluruh amal baik kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan jangan Kau jadikan harta dan anak cucu kami menjadi musuh dan fitnah dalam kehidupan kami ya Allah. Terimalah ya Allah doa dan permohonan kami sebagaimana Engkau telah menerima doa dan permohonan para nabi dan rasul kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.